kan gitu. Makanya di sila Pancasila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kata adil dan ada kata beradab. Maksudnya adil itu bagaimana? Nah ini sebenarnya membahas tentang poso, puasa, ngeposne roso, mencari daleh gitu. Daleh itu apa sih? Meletakkan rasa gitu loh, supaya bisa merasakan rasa. Oh, kalau aku disakiti, rasanya sakit, berarti aku nggak mau menyakiti si A si B, karena ternyata disakiti itu rasanya sakit. Kalau dipukul seperti ini rasanya sakit, ya tidak perlu memukul. Karena rasanya seperti itu. Kalau tidak mau ditipu, ya jangan nipu. Kalau nggak mau hartanya habis, ya nggak usah korupsi. Kalau nggak mau sakit, ya nggak usah menyakiti. Itu adalah sebuah makna secara hakikat bahwa itu adalah puasa. Jadi di sini adalah sebenarnya puasanya tidak hanya sekedar puasa raga. Puasa raga hanya menahan nafsu makan dan minum dan serta hubungan seks ketika siang hari, kan seperti itu. Puasa secara hakikat itu adalah setiap hari. Setiap hari sepanjang hidup itu adalah puasa. Kenapa? Karena puasa yaitu tadi maknanya adalah kita merasakan rasa. Oh, rasanya lapar itu seperti ini. Akhirnya apa? Bisa bersyukur karena tahu posisinya. Pak tahu posisinya, yang biasanya makanan berlimpah gitu kan, makanan berlimpah, uang berlimpah, karena tiba hari bulan puasa akhirnya bisa merasakan rasa lapar. Nah, ketika merasakan rasa lapar, rasa haus, disitulah teman-teman harus flashback kepada diri. Oh, ternyata rasanya nggak makan itu seperti ini. Oh, rasanya lapar seperti ini. Sehingga teman-teman bisa memaknai bahwa hidupnya teman-teman dalam berkelimpahan, tidak kekurangan, tidak miskin, sehingga bisa makan setiap hari. Bayangkan orang-orang yang tidak bisa makan seperti itu, apa yang terjadi? Nah, di situ teman-teman harus bersyukur, bisa bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Siapa mau bersyukur pasti tak tambah, ya kan? Oh, rasanya menahan lemes. Oh, rasanya orang sakit itu seperti ini, sehingga bisa kembali kepada hidup yang sehat, kan gitu kan? Oh, rasanya, ya kan gitu kan? Beda lagi kalau teman-teman memaknai melakukan puasa, ya kan? Puasa dalam keadaan wajib atau terpaksa. Nah, di situ yang nggak baik, nggak akan mendapatkan hakikatnya puasa itu seperti apa. Nah, itu teman-teman, bahwa ini adalah momen yang luar biasa. Masih sisa-sisa pertengahan puasa ini, manfaatkan puasanya untuk flashback kepada diri sendiri, bahwa hari ini alhamdulillah ya, bersyukur sekali masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa santai damai. Dengan puasa bisa merasakan rasa apa? Rasa kemanusiaan, sehingga teman-teman mampu memanusiakan manusia lain dan manusia dirinya sendiri. Nah, itulah pelajaran utama dari puasa, ya kan? Sesuai dengan sila Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil, ya kan? Adil berarti adil itu tadi. Dan beradabnya bagaimana? Beradabnya adalah ketika kita mempunyai sopan santun, akhlak, budi pekerti yang sangat tinggi. Karena manusia adalah makhluk sosial, jadi kita harus baik, selalu husnudon, gitu kan? Selalu nah seperti itulah. Ini momen puasa jadi ceramah ya. Ya mohon maaf, mana basicnya dulu adalah ustadz, ya kan? Jadi ya suka ceramah kan, gitu kan? Ya, oke teman-teman, saya ingatkan lagi, dalam hidup ya teman-teman, dalam hidup itu penting sekali kita mengkonsumsi hal-hal yang herbal, hal-hal yang baik. Makanya di dalam Al-Quran adalah kita disuruh disuruh mengkonsumsi makanan, minuman, segala sesuatu yang halalan thayyibah, ya kan, gitu, halalan thayyib. Mas, saya mendapatkan dengan cara bekerja, berbisnis, ya halal, ya kan. Nah, pertanyaannya yang dimakan itu thayyib enggak, kan gitu kan, bagus enggak? Kalau teman-teman sudah tahu bahwa dalilnya adalah halalan thayyiban,
Nah, tapi setiap hari masih mengkonsumsi makanan, minuman dan produk-produk yang berzat kimia, ya, terutama pasta giginya, samponya, terus apa lagi ini? Sabunnya, terus banyak lagi yang lain-lain. Kalau masih berzat kimia, berarti teman-teman makanannya, produknya yang dibuat untuk memasuk di dalam diri kita berarti hanya halalan. Toyibannya enggak. Kenapa harus toyib? Kenapa harus bagus? Karena struktur tubuh kita, baik itu kelenjar, baik itu hormon, baik itu saraf, baik itu sel di dalam tubuh kita, semuanya itu bisa rusak karena zat-zat kimia, teman-teman. Nah, makanya teman-teman hindari pemakaian produk-produk makanan yang berzat kimia, karena juga membuat umur sangat pendek, ya kan? Kenapa umur orang-orang Indonesia itu nggak bisa panjang-panjang seperti orang mana ini, orang-orang Jepang gitu kan? Orang Jepang kan matinya 100 lebih itu, bahkan masih normal semua penglihatannya, kupingnya, pendengarannya, mulutnya dan lain-lain, karena mereka benar-benar menjaga pola. Pola apa, teman-teman? Pola makan, pola minum, pola nafas. Loh, ini loh 3. Coba bandingkan dengan manusia di Indonesia. Pola makan amburadul, pola nafas nggak pernah melakukan yang namanya pernafasan. Pola minumnya ngawur kan gitu kan. Ngawur apa? Cari yang murah kan gitu kan, apa? Itu kandungannya apa? Itu perlu dipahami, teman-teman. Itu efeknya jangka panjang, bahkan juga bisa jangka pendek kalau setiap hari masih mengonsumsi zat-zat kimia, terutama anak-anak kita atau teman-teman yang sedang menjalankan hidup itu harus terhindar dari yang namanya fluoride. Fluoride itu adalah zat yang bisa mematikan gland pineal. Sedangkan gland pineal itu fungsinya adalah untuk mengaktifkan kelenjar, untuk mengaktifkan kecerdasan finansial atau financial quotient dan spiritual quotient. Selama teman-teman masih memakai produk-produk seperti itu, teman-teman akan bingung. Teman-teman apa nama produk zat kimia, teman-teman akan bingung ketika menginginkan sebuah dana, uang, modal, pekerjaan. Karena apa? Karena gland pinealnya nggak aktif, karena ada fluoride-nya kan gitu, ada fluoride-nya lah. Sedangkan pasta gigi Energin 360 atau pasta giginya RK ini satu-satunya pasta gigi di Indonesia yang tidak mengandung fluoride. Bahkan yang miliknya anak-anak, ini miliknya anak-anak nggak ada toh, Mbak? Jadi ada, sebenarnya juga ada yang miliknya anak-anak. Makanya kenapa coba dilihat teman-teman, anak-anak di luar sana, mungkin anak-anaknya teman-teman juga ya, itu kalau pakai pasta giginya masih pasta gigi kimia dan banyak fluoride-nya, ada fluoride-nya, makanya tidak heran wes di sekolah tidak pernah diajari financial quotient sama spiritual quotient, memakainya juga pasta gigi yang berfluoride, berzat kimia. Makanya apa yang terjadi ketika lulus sekolah, ya kan, bingung membawa ijazahnya kemana-mana. Ini jangan dianggap remeh, teman-teman, karena teman-teman adalah yang bertanggung jawab sebagai seorang orang tua, jadi harus memberikan yang terbaik. Ya, kalau kita bisa mendampingi anak-anak kita sampai seumur hidup kita, karena kita nggak bisa mendampingi anak-anak kita, makanya jauhkan anak-anak kita dari produk-produk yang mengandung zat kimia, terutama pasta gigi. Karena pasta gigi itu yang mengandung fluoride itu mematikan yang namanya gland pineal, terutama bahaya terhadap anak-anak. Itu seperti itu, teman-teman. Wow, penjelasan hari ini, pagi ini sangat luar biasa bagi saya, karena ini adalah sebuah momen yang berkah ya. Puasa, ya kan, puasa itu adalah ngepos niroso, deleh roso, nepak niroso, meletakkan rasa apa? Rasa kemanusiaan. Oh, kalau ngerasani itu ghibah. Kalau ghibah itu menyakitkan, ya nggak usah ghibah, kan seperti itu ya. Oke, teman-teman, ini nanti teman-teman kalau pertanyaannya sama kayak kemarin nanti dilihat di YouTube aja ya.
Karena video yang kemarin, video live TikTok yang kemarin itu nanti akan diunggah ke TikTok ya, diunggah ke TikTok, diunggah ke YouTube oleh Mas Ucup. Jadi pertanyaan yang teman-teman nanti kok ada yang pertanyaan yang sama, saya akan menjawab itu pertanyaannya sama. Nanti bisa dilihat di apa namanya, YouTube ya. Oke, Mbak, nggak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan, sudah ada pertanyaan dari teman-teman. Ada nggak? Belum? Ada yang bilang mau pesan baju yang dipakai. Oh, mau pesan baju yang dipakai. Kalau baju RK boleh, ini untuk umum juga bisa. Tapi ini baju RK ini sama ya. Cuman bedanya ini lengan panjang. Ya, lengan panjang. Kalau teman-teman semuanya lengan pendek semua boleh. Ini untuk umum juga nggak apa-apa, manfaatnya sangat banyak sekali. Ini bisa dicoba ya teman-teman, bisa dicoba untuk ini. Teman-teman bisa memakai baju ini di tempat-tempat yang wingit, tempat-tempat yang banyak hantunya kan gitu kan. Kalau ternyata nggak ada apa-apa, memang baju ini portalnya luar biasa sekali, menjauhkan, menetralkan tempat-tempat seperti itu. Keren kan? Jadi silakan teman-teman bisa mengambil kaos ini, bisa di distributor kita juga. Kalau untuk yang lengan panjang ini cuman milik kita aja. Cuman milik saya aja ya. Oke. Apa ini yang mana? Saya pakai 3 gelang ini, ada 3 batu ini ya. Ini batu untuk menetralkan energi, dan juga ada tridatu dan ada akriliknya. Ini mungkin teman-teman tahu ya. Nah, ini akriliknya ini berbentuk simbolnya RKBE ini, karena untuk menarik hoki. Ini adalah simbol hoki, karena di sini adalah simbol kehidupan, uang, dan harta ini. Wih, memang keren. Yang untuk ini sebentar lagi ya, sebentar lagi, tunggu aja. Kalau yang ini khusus ini nggak ada. Ya, oke.